Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang beriman, di video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW mengatur strategi perang sebelum perang Badar dimulai. Nah, bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu supaya tidak gagal faham. Rasulullah SAW menyiagakan pasukan. Beliau berkeliling di arena yang akan dijadikan ajang pertempuran. Beliau menunjukkan jarinya ke suatu tempat sambil bersabda, "Ini tempat kematiannya fulan esok hari insya Allah, dan ini tempat kematiannya fulan insya Allah." Pada malam itu beliau lebih banyak mendirikan sholat di dekat pangkal pohon yang tumbuh di sana. Kaum muslimin tidur dengan hembusan nafas yang tenang seakan menyinari angkasa. Hati mereka ditaburi keyakinan. Mereka cukup istirahat pada malam itu dengan harapan esok paginya dapat melihat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu adalah malam Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Sedangkan keberangkatan beliau pada tanggal 8 atau 12 pada bulan yang sama. Setelah dua pasukan saling mengintai, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, orang-orang Quraisy datang dengan kecongkakan dan kesombongannya. Mereka memusuhimu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, aku mengharapkan pertolonganmu seperti yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, binasakanlah mereka pagi ini." Itulah doa Rasulullah SAW. Dan sebelumnya Utbah bin Rabi'ah telah bermimpi melihat di sekelompok kaum muslimin terdapat unta merah. Bila di salah satu kelompok ada kebaikan, itu bagi kelompok yang ada unta merah. Bila mereka menaatinya, mereka pasti mendapatkan petunjuk. Rasulullah SAW meluruskan barisan kaum muslimin, dan ketika itu terjadilah sebuah mukmin yang mengagumkan. Rasulullah SAW membawa tombak untuk meluruskan barisan, dan saat itu Sawad bin Ghaziyah menonjol dari barisannya. Maka beliau memukulnya dengan anak panah agar meluruskan barisan, sambil bersabda, "Luruskan barisanmu wahai Sawad." Sawad menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah membuatku sakit. Karena itu berilah kesempatan kepadaku untuk membalasnya." Maka beliau menyingkap baju di bagian perutnya seraya bersabda, "Kalau begitu balaslah." Sawad pun langsung memeluk perut Rasulullah SAW. "Apa yang mendorongmu melakukan ini wahai Sawad?" tanya beliau keheranan. Sawad menjawab, "Wahai Rasulullah, telah datang kesempatan seperti yang engkau lihat saat ini. Sejak lama aku ingin agar kulitku dapat bersentuhan dengan kulitmu. Pada saat-saat terakhir aku hidup bersama engkau." Lalu beliau mendoakan kebaikan baginya. Seusai meluruskan dan menata barisan, beliau mengeluarkan perintah agar pasukan tidak memulai pertempuran sebelum mendapat perintah yang terakhir dari beliau. Beliau juga menyampaikan beberapa petunjuk khusus tentang peperangan dengan bersabda, "Jika kalian merasa jumlah musuh terlalu banyak, lepaskanlah anak panah kepada mereka. Dahululah mereka dalam melepaskan anak panah. Kalian tak perlu buru-buru menghunus pedang kecuali setelah mereka dekat dengan kalian." Orang yang pertama kali menyulut api peperangan adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang laki-laki yang perangainya kasar dan buruk akhlaknya. Dia keluar dari barisan pasukan Quraisy seraya berkata, "Aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan mengambil air minum dari kolam kalian, atau aku akan menghancurkannya, atau lebih baik aku mati karenanya." Kedatangannya langsung disambut Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Setelah saling berhadapan, Hamzah langsung menyabetkan dengan pedang sehingga kakinya putus di bagian betis dan darahnya memuncat mengenai rekan-rekannya. Setelah itu Al-Aswad merangkak ke kolam hingga tercebur di dalamnya, tetapi secepat kilat Hamzah menyabetnya sekali lagi ketika dia berada di dalam kolam. Itulah korban pertama yang kemudian menyulut api peperangan. Setelah itu muncul 3 penunggang kuda Quraisy yang handal. Mereka berasal dari satu keluarga, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Ketika mereka benar-benar sudah keluar dari barisan, mereka meminta untuk adu tanding.
muncullah 3 pemuda Ansor, yaitu Auf bin Al-Haris, Muawwid bin Al-Haris, dan Abdullah bin Rawahah. "Siapa kalian ini?" tanya 3 orang musyrik tersebut. "Kami orang-orang dari Ansor," jawab salah seorang dari 3 orang Ansor tersebut. "Kami menginginkan orang-orang yang sepadan dan terpandang. Kami tidak membutuhkan kalian. Kami hanya menginginkan kerabat paman kami." Salah seorang di antara orang-orang musyrik itu berteriak dengan suara lantang, "Wahai Muhammad, keluarkan orang-orang yang terpandang yang berasal dari kaum kami." Rasulullah SAW bersabda, "Bangkitlah wahai Ubaidah bin Al-Haris, Hamzah dan Ali." Ketika 3 orang muslim ini berdiri dan menghampiri 3 orang musyrik itu, mereka bertanya, "Siapa kalian ini?" Setelah pertanyaan ini dijawab, mereka pun berkata, "Kalian sepadan dan terpandang." Ubaidah yang paling tua di antara mereka berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah, Hamzah berhadapan dengan Syaibah bin Rabi'ah, dan Ali berhadapan dengan Al-Walid. Hamzah dan Ali tidak terlalu kesulitan melibas lawan tandingnya. Lain halnya dengan Ubaidah dan lawan tandingnya. Masing-masing saling melancarkan serangan hingga 2 kali, dan masing-masing saling melukai lawannya. Kemudian Hamzah dan Ali menghampiri Utbah lalu membunuhnya. Setelah itu mereka berdua memapah tubuh Ubaidah yang sudah lemah karena kakinya tertebas hingga putus. Dia sama sekali tidak mengeluh hingga meninggal dunia di As-Safroh. Kesudahan adu tanding ini merupakan awal yang buruk bagi orang-orang musyrik karena mereka kehilangan 3 orang penunggang kuda yang diandalkan, sekaligus komandan pasukan hanya dalam sekali gebrakan saja. Kemarahan mereka menggelegak, lalu mereka menyerang pasukan kaum muslimin secara serentak dan membabi buta. Di pihak kaum muslimin, setelah memohon kemenangan dan pertolongan kepada Allah serta memurnikan niat dan tunduk kepadanya, mereka menghadang serangan orang-orang musyrik yang dilancarkan secara bergelombang dan terus-menerus. Mereka tetap berdiri di tempat semula dengan sikap defensif. Namun, cara ini cukup ampuh untuk menjatuhkan korban di kalangan orang-orang musyrik. Tak henti-hentinya mereka berseru, "Ahad, Ahad, Ahad." Sejak Rasulullah SAW kembali ke tenda setelah meluruskan dan menata barisan pasukan kaum muslimin, beliau tak henti-hentinya memohon kemenangan kepada Allah seperti yang telah dijanjikannya. Beliau memunajat, "Ya Allah, penuhilah bagiku apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengingatkanmu akan sumpah dan janjimu." Ketika pertempuran semakin berkobar dan akhirnya mencapai puncaknya, beliau bersabda lagi, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur pada hari ini, Engkau tidak akan disembah lagi. Ya Allah, kecuali jika memang Engkau menghendaki untuk tidak disembah untuk selamanya setelah hari ini." Begitu mendalam doa yang beliau sampaikan kepada Allah hingga tanpa disadari mantel beliau jatuh dari pundaknya. Abu Bakar memungutnya lalu mengembalikan ke pundak beliau seraya berkata, "Sudah cukup wahai Rasulullah untuk terus-menerus memohon kepada Rabb-Mu." Dan datanglah firman Allah surat Al-Anfal ayat 12 yang artinya, "Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir." Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 9 yang artinya, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Artinya, para malaikat itu datang secara bergelombang. Sebagian datang lalu disusul sebagian yang lain, tidak datang serentak dalam satu waktu. Tiba-tiba Rasulullah SAW diserang kantuk hanya dalam sekejap saja. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, Jibril telah datang di atas gulungan-gulungan debu." Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah padamu. Jibril telah datang sambil memegang tali kang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu." Kemudian Rasulullah SAW keluar dari pintu tenda.
melompat dari sana dengan mengenakan baju besi, seraya mengucapkan, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Surat Al-Qamar ayat 45. Setelah itu Rasulullah SAW memungut segenggam pasir lalu mendekat ke arah pasukan Quraisy sembari bersabda, "Wajah-wajah yang buruk." Kemudian beliau menaburkan pasir tersebut ke wajah-wajah mereka, sehingga tak seorang pun orang musyrik melainkan matanya atau tekuknya atau mulutnya pasti terkena pasir itu. Setelah melihat apa yang dialami orang-orang musyrik ketika berhadapan dengan pasukan kaum muslimin yang dibantu oleh para malaikat, iblis yang menyerupai Suraqah bin Malik bin Ju'sum yang sejak semula memang menyertai pasukan Quraisy segera beranjak untuk melarikan diri dari kancah peperangan. Al-Haris bin Hisham yang melihat gelagatnya yang mencurigakan itu segera menahannya. Tentu saja dia mengira iblis itu benar-benar Suraqah. "Mau kemana kamu Suraqah?" tanya Al-Haris. "Bukankah engkau pernah berkata bahwa engkau akan menjadi pendukung kami dan tidak akan meninggalkan kami?" Namun iblis tersebut memukul dada Al-Haris hingga membuatnya terjengkang ke belakang. Kemudian ia menjawab, "Aku mampu melihat apa yang tidak kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Siksaan Allah itu benar-benar sangat pedih." Setelah itu dia melarikan diri dan menceburkan diri ke laut. Tanda-tanda kegagalan dan kebimbangan mulai menyelimuti barisan orang-orang musyrik. Banyak korban berjatuhan karena serangan orang-orang muslim yang gencar. Pertempuran hampir mendekati masa akhir. Tidak sedikit orang musyrik yang melarikan diri dan mundur dari arena peperangan. Hal ini semakin memudahkan pasukan kaum muslimin untuk menawan dan menghabisi lawan. Dengan demikian lengkap sudah kekalahan kaum musyrik. Itulah kisah perang Badar yang mana kemenangannya diraih oleh orang muslim.